Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan mengawali hari ini dengan puji-pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Puji Tuhan, kita akan kembali mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih boleh menghirup udara segar, masih menikmati segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan seluruh kehidupan kami, kuduskan kami dan layakkan kami di hadapan-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan nasihat-Mu, mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita membuka Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Kita baca Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, demikian firman Tuhan. Tetapi pada saatnya yang tepat, Allah mengutus anaknya ke dunia. Anaknya itu dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah kekuasaan akan hukum agama. Dengan demikian, ia membebaskan orang-orang yang hidup di bawah kekuasaan hukum agama,
agar kita pun dapat menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kabar baik. Yang pertama, poin yang pertama dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah genap waktunya. Genap waktunya atau saatnya yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat ataupun tidak terlalu cepat. Tapi waktu Tuhan adalah selalu tepat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Demikian juga dengan kelahiran Yesus ke dunia ini. Waktunya tepat. Kelahiran Yesus atau lebih dikenal dengan Natal adalah waktu Allah menyatakan kebesaran kasih-Nya. Puji Tuhan, kasih Allah luar biasa besar kepada kita umat-umat-Nya yang percaya kepadanya. Kemudian poin yang kedua, Ia diutus untuk menebus mereka. Ayat yang kelima pada awal ayat yang kelima, Ia diutus untuk menebus mereka. Dalam Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang kelima, Ia diutus untuk menebus mereka yang percaya kepadanya. Tuhan tahu tidak ada manusia sempurna yang bisa melakukan 10 hukum Taurat dengan baik. Sehingga manusia tidak bisa menghampiri Tuhan, tidak bisa mendekat kepada Tuhan, harus dengan perantaraan imam supaya dapat diampuni segala dosanya. Dulu harus mengorbankan seekor domba yang tidak bercacat celah. Artinya, ini menggambarkan korban yang sebenarnya yang akan datang, seorang yang tidak bercacat celah, bersih, seorang yang tidak berdosa, tidak bersalah, dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia, menanggung segala dosa umat manusia, dikorbankan untuk menjadi domba, persembahan ganti dosa-dosa kita. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Manusia diperdamaikan dengan Allah, sehingga sekarang kita bisa menghampiri Tuhan, kita bisa mendekat kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kelahiran Tuhan Yesus, dan Dia menjadi korban, menanggung segala dosa kita, maka kita diampuni segala dosa-dosa kita. Kita diangkat menjadi anak-Nya. Kita harus selalu bersyukur mengingat kasih Allah yang sangat besar. Melalui kelahiran Yesus Kristus, kita mendapat pengampunan dosa, diperdamaikan kembali dengan Allah. Karena pelanggaran Adam dan Hawa, manusia yang tadinya bersahabat dengan Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah,
akhirnya harus terpisah karena dosa. Tetapi syukur kepada Allah karena kedatangan Yesus Kristus ke dunia menanggung semua dosa-dosa kita yang percaya, dibayar lunas di atas kayu salib, sehingga kita diperdamaikan kembali dengan Allah, dan kita bisa kembali bercakap-cakap dengan Allah kapan saja dengan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, supaya kita diterima menjadi anak, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, agar kita pun dapat menjadi anak-anak Allah. Seorang anak pasti dikasihi bapaknya. Anak ada di hati bapaknya. Bapak yang baik selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Seorang ayah atau bapak yang baik bekerja keras, membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya, ataupun juga kebutuhan akan anak-anaknya. Seorang anak tidak memikirkan bagaimana nanti harus makan, bagaimana nanti sekolah harus membayar SPP, bagaimana mendapat uang jajan, atau kebutuhan yang lainnya. Tetapi seorang ayah yang baik, dia akan bekerja keras, dia akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya, termasuk kebutuhan anak-anaknya. Dia akan menyediakan semua kebutuhan itu dengan berusaha sedemikian rupa memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Demikian juga Bapa kita di surga. Sebelum menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan seluruh dunia dan segala isinya. Setelah semuanya tersedia, barulah Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua makanan, semua kebutuhan ada di sana, sehingga Adam dan Hawa tidak memikirkan bagaimana harus makan, bagaimana harus minum, atau kebutuhan yang lain. Allah sudah menyediakan semuanya. Nah, waktunya tepat, sudah genap waktunya, tidak terlambat. Allah selalu menyatakan kebesaran kasih-Nya. Bukan hanya dulu, tetapi sampai sekarang, Allah tetap sama. Mari kita sambut kasih Allah. Percaya dan berharap terus kepada Tuhan. Dia selalu menyatakan kebesaran kasih-Nya bagi orang-orang percaya dan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah yang luar biasa, yang selalu memperhatikan kita, selalu memenuhi kebutuhan kita, asalkan kita tetap percaya dan berharap kepadanya, tetap mendekat kepadanya, tetap berhubungan terus, bercakap-cakap di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, supaya kita selalu melekat kepada Tuhan, sehingga berkat-berkat Allah tercurah atas kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki Allah yang memberikan kasih-Nya yang luar biasa, menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kami semua umat-umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Kehidupan kami dijamin oleh Tuhan. Apapun kebutuhan kami, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan memberi yang terbaik bagi kami. Dan waktunya Tuhan selalu tepat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu, kami percaya kepadamu, kami berserah kepadamu, dan kami percaya Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.